billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat keimanan terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ya, ketika mendengar perkataan Ali bin Abi Thalib, luar biasa, Bu. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada para sahabat? Ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa aku itu belum dikabulkan oleh Allah, aku lebih bahagia dibandingkan ketika aku berdoa kepada Allah, Allah langsung mengabulkan doaku. Kita lagi mengkaji bab doa ya, luar biasa, Bu. Sekali lagi, apa kata Ali? Ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah belum mengabulkan doaku, aku lebih bahagia dibandingkan ketika aku berdoa, Allah langsung mengabulkan doaku. Kira-kira heran nggak sih, Bu, kita dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ini? Siapa yang bisa menerangkan maksud ini? Kita maunya ketika kita berdoa Allah kabulkan, kan kita langsung senang ya, itu yang terbaik, berarti dikabulkan. Ternyata ummahat, kenapa Ali mengatakan seperti itu? Silakan, Bu. Kalau aku berdoa kemudian doa aku itu belum dikabulkan kepada Allah, ya, aku senang karena itu adalah keinginan Allah. Ada yang lebih baik yang akan Allah berikan kepadaku, kata Ali. Tapi ketika Allah langsung mengabulkan doaku, berarti itu adalah keinginan yang aku inginkan. Bisa dipahami nggak kalimat Ibu? Nah, jadi Masya Allah, jadi Ali bin Abi Thalib lebih memilih nggak apa-apalah doanya belum dikabulkan terus gitu. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya ketika Allah tidak memberikan ini kepadanya, Allah akan memberikan yang lebih baik dan terbaik untuk dirinya, Bu. Belajar yuk kita jadi orang kayak gini. Bisa, ummahat? Susah karena kita belum bersahabat dengan takdir Allah. Kita ini seorang hamba Allah ini, ummahat, kalau kita tidak beriman terhadap takdir Allah, yang tumbuh itu adalah keputusasaan dan kecewa. Betul? Kita kalau tidak sesuai dengan apa yang kita minta atau keinginan kepada Allah karena kurangnya iman kita menjadi stres. Ya. Coba lihat orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, Jepang, negara-negara barat sana, kenapa populasi mereka banyak yang bundir? Apa bundir itu, Bu? Kenapa kira-kira? Kenapa dia bunuh diri itu, Bu? Karena dia kecewa
atas apa yang dia inginkan tidak dia dapatkan. Betul nggak sih Bu? Kalau kita tidak iman kepada takdirnya Allah, kita akan seperti ini Bu. Dan orang yang tidak beriman dengan takdirnya Allah, dia akan banyak pertanyaan kepada Allah. Tanya-tanya, kenapa ya Allah? Kenapa harus aku ya Allah? Ya. Jadi yang menyebabkan mereka itu bunuh diri, ketika mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Kecewa kan dia? Dia menginginkan sesuatu, dia nggak dapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Dia bunuh diri. Ibu sering nggak sih Bu, ibu kepingin sesuatu tapi ibu tidak mendapatkan apa yang ibu inginkan? Sering. Coba kita ilustrasikan. Indah sekali takdir Allah untuk buat kita. Ini kan kita lagi kaji bab doa ya. Ibu punya handphone kan? Kita selalu pegang handphone kita. Kita genggam handphone kita Bu. Terus karena ini handphone kita, ibu bisa lakukan apa yang ibu kehendaki. Benar nggak sih? Ibu lakukan apa? Bisa balas WA, kemudian bisa TikTok, bisa FB, apalagi macam-macam lah, gitu kan. Tapi karena handphone itu milik ibu, ibu mempergunakannya, terserah ibu apa yang ibu inginkan. Tapi pasti ibu punya keinginan untuk merawat handphone itu, bagaimana dia tidak cepat rusak. Benar Bu? Kemudian tidak cepat hang. Benar kan? Berbagai macam cara bagaimana supaya handphone kita itu tetap baik. Apa maksudnya nih? Ilustrasinya sederhana, cuma cukup menyayat hati. Apalagi Allah ini yang menggenggam langit, bumi, betul nggak Bu? Allah bisa melakukan apa saja yang Allah inginkan untuk menentukan kehidupan kita. Gampang bagi Allah. Gampang nggak? Punya aku kok. Terserah aku dong mau ngapain. Tapi Masya Allah, ketika Allah memberikan sebuah takdir kepada seorang hamba itu pertandanya apa Ibu? Karena Allah ingin menjaga hambanya supaya dia tidak rusak, supaya dia tidak hang. Jadi apa maksudnya? Allah nggak pernah salah memberikan takdir kepada seorang hamba. Allah nggak pernah salah memberikan anugerah apapun kepada seorang hamba. Sementara kita hambanya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah salah Allah, cuman yang salah tuh kita tidak pernah mau mengambil hikmah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti indah. Betul Bu? Apa yang Allah berikan kepada kita itu pasti indah. Cuman kita harus belajar bagaimana mengikuti alur yang Allah inginkan buat kita, bukan apa yang kita inginkan. Karena Allah lah yang paling tahu siapa kita, bagaimana keimanan kita. Karena Allah lakukan itu untuk menjaga kita. Lagi contoh, ini sederhana, cuman saya terteguh dengan contoh-contohnya seperti ini. Ibu punya anak, ya Bu ya, punya anak kecil. Anak kecil ibu main pisau, tajam nggak sih? Tajam ya, tajam pisau. Terus kita larang anak kita, nah jangan main pisau ya sayangnya, itu tajam, nanti luka anak mama ganti ya dengan pisau yang tumpul, dengan plastik, pisau yang nggak tajam gitu. Kira-kira anaknya protes nggak Bu? Protes nggak? Protes. Ini ilustrasi sederhana. Apa kata anak ibu sama ibu? Nggak mau mah, maunya yang itu. Gitu nggak sih Bu manusia? Mau yang itu mah. Penasaran dia. Nggak mau yang ini. Dia tahu yang ini meleot pisaunya gitu loh. Dia maunya yang itu.
Kenapa anak itu milih pisau yang itu, Bu? Karena dia tidak tahu itu berbahaya untuk dirinya. Benar? Dia nggak tahu itu tajam, bisa melukai dirinya. Begitulah indahnya takdir Allah buat kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, Allah ngasih kita diganti dengan yang lain. Mungkin yang lain itu membuat kita nggak senang. Benar nggak, Bu? Tadi kan diganti pisau yang nggak tajam gitu. Karena Allah tahu itu bahaya buat kita. Dikasih dengan yang mungkin kita anggap kita nggak suka dengan itu. Kenapa yang ini ya Allah? Aku maunya yang itu loh. Tapi kenapa engkau kasih aku yang ini? Benar nggak sih, Bu? Begitu. Padahal yang Allah kasih itu yang baik buat kita. Karena Allah tahu siapa kita. Karena Allah nggak mau kita menjauh darinya, Bu. Karena Allah nggak mau kita tidak menyebut namanya. Makanya dikasih takdir yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka dari hari ini jangan seuzon sama Allah. Kita maunya kan yang enak-enak. Benar, Bu? Benar, mau yang enak-enak semuanya kan? Ya termasuk saya. Ibu kalau mau cari suami yang kayak mana? Oh, mau semuanya 5T aja deh. Takwa, tajir, tampan, terdidik, terjamin. Oh, mau suami kayak gini, Bu? Siapa yang nggak mau? Tapi Allah tahu rahasia. Kalau aku kasih engkau seperti ini, kau nggak menyebut namaku. Kau nggak pernah mesra menyebutku. Benar nggak sih, Bu? Tapi kalau kita dikasih takdir yang kurang baik menurut kita bisa manja kepada Allah. Ya Allah, banyak menyebut namanya. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Karena Allah nggak mau kita jauh darinya. Cuman ini sulit, umat. Sulit. Belajar kita menjadi hamba Allah yang seperti ini. Anak juga gitu. Pasti cita-cita kita inginnya kita dapat anak yang Masya Allah pintar, ya kan, Bu? Segar, patuh. Tapi Allah punya skenario indah buat kita. Maka pada hari ini berdamai dengan takdir. Kalau kita tanamkan keimanan terhadap takdir dalam diri kita, pasti kita lapang. Minta sama Allah, ya Allah, hamba terima takdir ini ya Allah. Hamba ridho dengan keputusanmu. Berikan hamba keikhlasan. Itu yang kita minta. Berikan hamba kesabaran. Karena takdir Allah nggak akan pernah salah. Ini dicinta Allah. Nah, semoga ini ilustrasi ini bisa mengingatkan kita kembali. Karena kajian takdir itu sulit untuk dipahami. Tapi ketika saya bawa dengan bahasa yang sederhana, kira-kira Ibu paham nggak tadi, Bu? Ya kan, dengan pisau tadi, ya Allah gitu ya, kita mau ini, Allah kasih, meskipun mungkin kita nggak suka, tapi Allah tahu itu untuk keamanan kita dan sebagainya. Ya, jadi untuk hari ini selanjutnya berdamai dengan takdir Allah. Kita lihat kalau kita nggak pernah diuji oleh Allah, kalau kita takdir kita baik semua, lihatlah Fir'aun. Kenapa Fir'aun itu mengakui dia dirinya Tuhan? Kenapa? Karena dia nggak pernah diuji dengan yang susah-susah, nggak pernah diuji sakit, ya, nggak pernah diuji ekonomi, nggak pernah diuji dengan macam-macam, sehingga dia sombong. Ya, itu ya, Bu ya. Karena banyak pertanyaan, gimana Ustazah ketika kita menyikapi takdir Allah
yang kadang-kadang tidak bersahabat dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Semoga jawaban ini bisa kembali membuat kita menjadi husnuzon kepada Allah. Ya Allah, menjadi bertambah kecintaan kita kepada Allah dan bertambah manja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang bersusah payah melebarkan panji-panji risalah dakwah sampai ke penjuru negeri, dan seorang Nabi yang selalu berdamai dengan hati dan selalu sidik antara perkataan dan perbuatan serta azam di dalam kehidupannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah lah yang telah mengangkat derajat kita ini dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ibu-ibu cinta Allah, sesuai dengan janji saya pekan lalu, ada kuis kan? Satu saja dulu. Ya, Bu. Kemarin saya kasih tugas apa? Membaca dan meraba-raba doa-doa para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, Bu Fer, saya nggak bisa lihat nanti siapa yang nunjuk duluan, Bu Fer. Bisa Bu Fer lihat? Semoga banyak yang nunjuk. Bacakan doa Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah tentang wujud syukur. Nabi Sulaiman ini kan luar biasa ya Bu, yang paham dengan bahasa binatang ya. Nah. Kalau Ibrahim Ibu doanya hafal, makanya nggak saya tanya. Bu Maimunah mau coba? Coba, iya, semoga Anda beruntung. Masya Allah. Wa an a'mala wa adkhilna bi rahmatika ya 100. Masya Allah. Hati-hati, dia mirip sama surah Al-Ahqaf ya. Hati-hati, di dalam surah An-Naml ayat berapa? Ya nggak apa-apa dari saya. Ini untuk beli minyak. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya Bu ya, dihafal doanya ya. Astagfirullah gitu ya. Tapi jadi punya bayangan kan Bu? Nah, dia hampir mirip sama surah Al-Ahqaf, bedanya dikit aja ya. Nah. Baik Ummahat, kita lanjutkan materi kita. Ada yang di depan masih banyak. Oh, di belakang. Tafassahu fil majalis ya Allah. Silakan Bu Reni. Lagi-lagi Bu. Masih ada tempat Ibu. Masya Allah. Kita lanjutkan bab kita kemarin di tata tertib doa nomor 10 ya, Neng. Baik, kita sambung Bu. Yang ke-11. Saya nggak ngulang yang 1 sampai 10 ya Bu. Habis waktu kita nanti. Yang ke-11, Ibu yang dicinta Allah ya, menghindari sesuatu yang tidak baik terhadap diri
keluarga, dan harta benda. Menghindari sesuatu yang tidak baik terhadap diri, keluarga, dan harta benda sendiri. Kita bacakan hadisnya. Apa maksudnya nih Ustazah? Ibu pernah nggak sih mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri? Mano aduh. Kalau untuk orang lain sering. Ya kan Bu? Wis keren Bu Fer. Ibu kalau terzolimi, dizolimi orang, doa ibu yang baik atau yang nggak baik untuk dia? Baik. Paling minta dijauhkan aja. Sama tuh Bu Fer. Jauhkan aku ya Allah. Engkau tidak tidur ya Allah. Engkau maha melihat, maha mendengar atas apa yang dia ucapkan kepadaku ya Allah. Kuserahkan segalanya kepadamu. Sama tak incutnya. Ya. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berdoa buruk terhadap dirimu, begitupun terhadap anak-anak, terhadap dirimu. Karena ibu saking banyaknya masalah dengan suami, dengan rumah tangga, ibu bilang, ya Allah mati aja lah aku lagi ya Allah. Itu doa yang buruk untuk diri kita sendiri kan? Begitupun terhadap anak-anakmu, terhadap pelayan-pelayan dan harta bendamu. Jangan sampai nanti doamu itu bertepatan dengan suatu saat ketika Allah bisa memenuhi permohonan, hingga doa burukmu itu akan benar-benar terkabul. Jadi sekarang pertanyaan kita dengan hadis ini, Bu, jadi kira-kira ada nggak sih doa buruk yang terkabul? Ada. Apalagi kita sebagai seorang ibu, jangan sampai ibu mendoakan yang tak baik untuk anak ibu. Karena doa seorang ibu tuh istijabah tanpa ada penghalang ke Lauhul Mahfuz. Wah, senakal apapun anak kita misalnya, seperangai apapun anak kita yang membuat hati kita terluka, sedih dan sebagainya, tetap kita doakan dia yang baik. Kita takut nanti doa kita dikabulkan oleh Allah. Contoh maling kundang dan sebagainya itu Bu, itu doa ibu. Bisa dipahami Bunda? Enggak. Jadi insya Allah kita untuk berdoa keburukan diri kita nggak ada, insya Allah Bu. Tapi kadang-kadang dengan anak-anak nih, kadang-kadang itu karena udah kesal, ya terkeluarkan kalimat-kalimat yang seperti itu, istighfar Bu. Ibu kalau marah kadang-kadang kita tanpa kontrol kan, ya Allah deh, anak siapa lah kau deh. Jikalau Umi bisa memilih dek, tidak Umi lahirkan engkau ke dunia. Kenapa Bu Fer? Iya kan? Apa kata anak kita? Sama lah Mi. Kalau bisa memilih, saya juga tak mau dilahirkan dari rahim Umi. Nauzubillah. Ya, ibu benci Allah. 13. Oh iya, saya kata saja. Mengulangi doa sebanyak 3 kali. Makanya kadang-kadang Ustazah sering kalau doa-doa dia itu doa-doa yang betul-betul kita minta gitu Bu. Itu diulang adabnya 3 kali. Salah sama Rods. Ya. Apa saja ya Bu ya? Ada mungkin Ibu ada doa lagi masalah dengan anak. Bahasanya 3 kali. Dia kan itu sunnah. 1 kali itu dia gugur sih. Cuman 3 kali lebih menguatkan. Tapi jangan pula Allah kan tahu Zah, bukan dalam arti kata 3 kali itu Allah peka Bu, bukan itu bahasanya gitu. Kita hati-hati ya, gitu ya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali berdoa dan membaca istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Sudah Bu? Nah insya Allah. Jadi kalau ada doa-doa khusus tuh nggak apa-apa baca. Saya kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lagi dalam diuji masalah keluarga, baca dia 3 kali. Yang 13, memulai dengan diri pribadi. Nah ini ya.
bila berdoa untuk orang lain. Itu adabnya. Jadi kalau kita mendoakan orang gitu ya, ada misalnya saya minta doa nih sama Bu Fit gitu, Bu Fit minta doa dong gitu kan. Bu Fita adabnya berdoa untuk diri sendiri. Rabbil firli wa rabbil firlana. Nah, itu dia. Kita doakan diri kita sendiri, habis itu kita doakan saudara-saudara kita. Meskipun ketika kita mendoakan saudara kita, itu ada doa yang sama buat kita. Paham nggak sih Bu bahasa saya? Cuman sunnah, ya. Mulai dengan diri pribadi, bila berdoa untuk orang lain. Ibu kalau ada kawan-kawan yang minta doa, kira-kira ibu senang apa enggak? Ngapa ibu senang? Ya kan Bu Ani? Bu Ani minta doa dong Bu Ani, supaya saya disembuhkan oleh Allah. Padahal Bu Ani sakit. Aku aja belum sembuh lagi doh, dia pula lagi minta doa untuk kesembuhan gitu kan. Seharusnya kita senang Bunda. Kalau ada orang minta doa dengan kita, yang pertama kita senang. Dia amanah kepada kita dan dia melihat bahwasanya kita adalah orang yang lebih baik dari dia. Betul nggak sih Bu? Kan disunahkan bertawasul meminta doa kepada orang yang tingkat keimanannya lebih tinggi dibandingkan kita. Meskipun itu cuman casing. Meskipun ya, casing ya. Nauzubillah nih. Cuman dengan orang melihat kita casing seperti itu menjadi motivasi kita menjadi baik gitu loh. Saya melihat Bu Lena ini luar biasa orangnya, contoh Bu. Bu Lena doain saya ya Bu Lena, karena saya melihat sholatnya lebih banyak, mungkin baca Qurannya lebih banyak, amal solehnya lebih banyak. Jadi saya minta doa dengan beliau, meskipun kenyataannya beliau sholatnya nggak banyak, lebih banyak saya dibandingkan dia. Contoh nauzubillah, contoh ya Bu Len gitu kan. Cuman ketika salah nggak Zah kalau kita misalnya ada orang minta doa seperti itu kita tidak mendoakannya? Iya, orang udah amanah dengan kita Bu, orang menyangka kita adalah orang yang bisa mendoakan kita gitu. Makanya banyak orang minta keberkahan doa dari seorang guru, dari macam-macam kan, dari seorang orang tua gitu. Meski mungkin ibadahnya pun lebih banyak dari mereka. Paham ya bahasa saya Bu ya? Apabila Rasulullah, di sini firman Allah di dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Sering baca doanya kan? Makanya kita minta diri kita dulu, nah, baru kita doakan orang lain. Kesempatan Bu. Nah, paham bahasa saya kan Bu? Nah insya Allah. Karena kadang-kadang gini Bu, bisa memotivasi doa gitu. Kadang-kadang kan yang diminta oleh kawan kita itu ada doa yang kita jarang mendoakan, misalnya kan. Akhirnya kita jadi motivasi untuk doa diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita. Dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, ya, dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila Rasulullah teringat akan seseorang lalu mendoakannya, maka lebih dulu dimulai dengan dirinya sendiri. Ya Allah, Ibu pernah sih nggak Bu, tiba-tiba Ibu ingat saya, Ibu doa Ibu doain saya. Tiba-tiba saya ingat gitu kan ya sama Bu Reni, tiba-tiba saya ingat, saya doakan dia. Maka robitoh itu kuat Bu, keterikatan hati. Jadi kita kalau udah suka, udah sayang, udah cinta sama kawan gitu, sering-sering mengirimkan doa robitoh untuknya. Contoh nih, udah lama nggak datang ngaji, kalau nggak datang dia ya kirim doa robitoh. Itu lebih manjur dibandingkan Ibu SMS dia dan Ibu tanya-tanya dia. Percaya nggak? SMS apa? SMS itu membuat orang nggak nyaman. Assalamualaikum Bu Yus, udah lama nggak nampak
di Sakofah, contoh ya Bu Yus. Iya, ya Oma saya lagi sibuk, besok insya Allah datang. Nah, nggak datang lagi Bu Yus. SMS lo lah. Assalamualaikum Bu Yus. 3 kali kita nge-SMS Bu Yus, besok nggak datang lagi. Makanya doa Rabitoh itu lebih manjur menurut saya. Yuk, hadiahnya ada Bu Neng. Yang hafal doa Rabitoh tunjuk tangan. Yang pengurus nggak usah lah ya. Doa Rabitoh. Oh takut salah Boren, enggak. Kalau salah diperbaiki pengurus Bu. Ya benar dari situ. Allahumma innaka ta'lamu. Bantu Bu Dery biar bagi 2 hadiahnya. Wa ta'ahadat ala nusrati wamla'ha binurika alladhi la yakhbu bifaidil imani bik wa ahyiha bima'rifatik innaka ni'mal. Oke, kasih aja hadiahnya ya pengurus. Masya Allah, tabarakallah. Kan di bab doa, jadi yang ditanya doa-doa terus. Jadi motivasi ya Bu ya. Yang belum hafal boleh lihat teks dulu. Orang tua dulu enggak lah, kita biasa Allahumma firli wali walidayya. Kan betul Fit? orang tua Kan Allahumma firli kita dulu. Allahumma firli wali walidayya. Nah kan, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Enggak masalah setelah Bu Fit baca itu, ya Allah lapangkanlah kuburnya, dengan enggak masalah. Kayak kita kan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang cukup banyak ini ya Allah, terutama dosaku kepada anak-anak. Dosa kita dulu. Nah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ke-14, menyapu wajah dengan kedua belah telapak tangan selesai berdoa. Ini hadisnya lemah Bu. Ya, cuman ini menjadi fadhilul amal. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa nanti dia mengusap muka, ibu nggak boleh salahkan, ya. Karena ini kan dia fadhilul amal. Tapi kalau ada orang ketika habis doa dia tidak begini wajahnya, jangan disalahkan. Paham bahasa saya Bu? Nah, ya. Jadi mengenai menyapu wajah dengan kedua belah tangan ini, ya. Tapi semua riwayatnya itu lemah. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengusap nggak masalah. Cuman dia boleh diambil untuk fadhailul amal namanya ya. Untuk hanya keutamaan amal. Itu saja ini yang dicinta Allah. 14. Jangan ditambah. Habis 14 loh. Memang lah ya. Muridnya tetap berlari. Nah, jadi sekarang kita mengkaji fikih mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, kita lengkapi itu ya.
Oke. Oke. Sekarang dari belakang dulu, Bu. Ibu kalau ngangkat tangan pas berdoa sampai mana? Baru dikira-kira. Sini. Pengen Meka? Ya makanya kita sampaikan perbedaan kita selama ini, biar kita dengan orang nanti nggak kaku. Bu Sri, di atas dada ya. Oke, lanjut Bun. Oke, lanjut Bu. Sambil lihatin tangannya ya, biar saya lihat. Bu Novi. Rapat Bude. Rapat ya. Di atas dada. Oke. Ruli. Ayo dulu. Di atas dada. Oke. Lanjut. Ruli di mana? Sejajar bahu. Oke. Di depan dada dan sejajarnya dengan bahu ya. Oke. Sejajar dengan bahu gini ya. Oke. Sejajar bahu menghadap ke atas. Ininya. Oke. Kemudian gitu. Nggak ada yang gini kan? Ya silakan aja. Oke, Bon. Oke. Bu Mawar. Dah, ya. Oke, paham. Buai gitu ya. Dan di atas. Oke. Sejajar bahu, oke. Ketiak rapat. Siap. Ada doa gini nih. Terus. Gimana terasanya Bu? Jarinya terasa apanya, nafasnya? Nafas kita coba berdoa itu. Aminnya Kan bermacam-macam kan? Kalau kita nggak belajar nanti ibu kelinga orang doa, ustadz doa ibu tengok kok gitu tangannya kok. Padahal awaknya nggak tahu. Oke, makasih ya Bu. Kita sampaikan fikih. Insya Allah tidak ada yang salah. Cuman kita mau merapikan supaya ibu berlapang hati nanti ketika ada perbedaan-perbedaan ketika mengadahkan atau mengangkat tangan di dalam berdoa. Ya Bu ya. Kalau menurut ibtihal, ya, ada cara mengangkatnya itu telapak tangannya menghadap ke langit. Ini dulu saya sampaikan. Telapak tangannya loh yang menghadap ke langit. Nah. Atau punggung tangan hadap ke langit itu khusus untuk menolak bala. Bu pernah lihat? Saudara gini? Aneh nggak? Ada riwayat? Menurut siapa? Ibtihal. Ini dia umum. Jadi bentuk umumnya boleh telapak yang menghadap ke langit dan ada kalanya punggung yang menghadap ke langit apabila doanya tolak bala. Contoh, Ustadz berdoa ada banjir, kemudian hujan nggak turun-turun, nah itu tolak bala namanya.
Ya. Baik. Sekarang pendapat Imam Hanafi. Tapi nggak usah dihafal-hafal kali, Bu. Nah, diingat aja, Ibu. Berarti yang Ibu pakai itu imam apa? Gitu kan? Tangan dibuka, tapi tidak rapat. Ada celah. Ini namanya rapat. Agak buka. Dan banyaknya ibu-ibu yang dicinta Allah, memang ulama berpendapat itu sejajar dengan bahu. Nah, yang banyak ya. Berarti ini dibuka. Nah, sejajar. Tapi macam-macam, nggak apa-apa. Kita kasih tahu. Kalau Hanafi apa, Bu? Buka, nggak rapat ya. Nah, berarti gini. Sudah ini terbuka, nggak begini. Nah, sejajar bahu. Dah. Kalau Hambali, makanya kita kalau lihat di Haromen gitu, Mekah Madinah tuh cara ngangkat tangannya kadang-kadang beda dengan kita. Ya. Hambali kebalikan dari Hanafi, dia merapatkan kedua tangan. Makanya orang-orang Hambali kalau doa tuh sering gini. Nah, rapat dia. Kenapa, Bu? Itu ndak ada lo biar tumpah dan ndak tumpah do Bunda. Orang yang doa kayak gini ndak tumpah juga do Bunda. Karena renggang tumpah ya, Bu ya. Bismillah. Habis baterainya nih. Bismillah. Kemudian Syafi'i. Nah, ini dia, Bu. Telapak tangan menghadap ke langit, sama ya. Dan punggung tangan ke bumi. Boleh menempel, boleh tidak. Dan Syafi'i lebih apa dia? Perpaduan antara Hanafi dan Hambali. Dan seringnya kita tuh sejajar dengan bahu apa di depan dada? Nah, itu Syafi'i dia. Di depan dada. Nah, gini kali Ibu Dok kan? Ini bahu nih. Hanafi Hambali tadi. Kita seringnya kayak gini kan? Siapa yang Ibu pakai? Nah, berarti kalau Ibu kayak gitu berarti Ibu nggak Syafi'i kaleng-kaleng. Ada dasar. Karena kita kan biasanya taunya dari kecil kan Bu kayak gitu ya. Ternyata yang diajarkan guru kita benar. Ibu yang dicinta Allah. Tapi selain ini benar nggak? Benar. Kalau Maliki dia paling suka berpendapat menutup wajah dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak orang doa kayak gini? Itu dia. Oh, dia ditadah pakai kayak gini. Kalau perempuan, kalau dia ada tidak teraman dari aurat, nggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi bagusnya tidak ada penghalang. Kayak gini kan nggak ada penghalang nih. Kayak kita doa habis sholat kan nggak ada penghalang. Cuma mau kenahnya tuh karena tertutup saja. Nah, jangan diginiin ya. Ini kan terhalang nih. Menempel dia. Jangan menempel. Tuh. Jadi Ustazah, mau bagusnya dari Bagus, semua bagus. Tapi tadi kalau Ibu ngakunya orang Syafi'i berarti apa? Ibu tangannya di depan dada. Nih bagus. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Dan Syafi'i dia lebih luas dia. Ya. Ibu yang seperti apa biasanya Ibu? Syafi'i? tapi ditutup ya. Oh.
Kalau auratnya tak terjaga, Bu, tutup saja. Tapi kadang-kadang saya lebih suka kalau berdoa sendiri itu langsung mengadah. Ya. Jangan ada penghalang. Kalau kayak gini dah, Berarti dia rapat. Bersilang itu nggak masalah. Bersilang dia kan? Sudah, Bu? Iya. Itu mazhab-mazhab apa itu mah? Apa namanya tuh? Tajikistan. Nah, itu kalau doa-doa dia kayak gitu dia kan. Enggak masalah sih, karena ini kan dia fadhilul amal. Cuman saya setuju ketika yang sudah kita imam mazhab ini yang lebih jelas dia kan. Nggak boleh kita bilang bid'ah juga, itu pasti ada riwayat. Cuman yang udah kita sampaikan 4 imam besar ini tadi, nggak masalah kan. Yang penting dia ada riwayat. Sudah, Bu, ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, bagus pertanyaan mazhab. Ada juga orang nggak ngangkat, boleh apa enggak? Boleh. Cuman adabnya tata tertib berdoa mengangkat tangan lebih hukumnya sunnah. Nah, ada, Bu, kalau kita berdoa seperti itu, kalau dia bermuatan tauhid kayak gitu. Nah, la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu artinya nilai tauhid. Pernah lihat, Bu Mimi ya? Boleh. Datang ya, Bu, kita biasa-biasa aja lah, terserah Ibu lah. Sudah kita sampaikan fikihnya. Apa, Bu? Iya, itu imam naik mimbar itu kalau khutbah, nah itu kan ayat-ayat tauhid kayak gitu, Bu. Akidah, Allah diangkat. Cukup sekian, insya Allah pekan depan. Oh, bukan pekan depan libur ya. Nah, dan tanggal merah tuh. misalnya kan kita bisa berdoa gitu ya kan, saya tuh lebih kan ada tuh ini tuh ada doa gitu. Kadang kawan kita yang membaca itu tuh sabarnya tuh kemana gitu. Betul. Aminkan juga dia ngajar. Iya. Bu, kalau nggak salah merah, Kesaktian Pancasila. Saya udah mengkondisikan kajian itu. Bu, ada orang baca doa salah, makhrajnya salah bacaannya. Yang pertama, sikap kita kalau ibu hafal, ikuti dia. Dia baca doa apa? Rabbana zalamna. Dia baca Rabbana zalamna. Nggak sempurna kan? Ibu sempurnakan. Rabbana zalamna. Ikuti bacaannya. Insya Allah dikabulkan nggak sih? Dikabulkan, karena kita membaca itu sesuai dengan kemampuan hak dan mustahak seseorang bermuamalah dengan Quran. Makanya kalau bisa yang baca doa itu ya kita pilih bacaannya yang lebih bagus, ilmu yang lebih banyak. Tapi kalau ndak ada boleh yang paling di antara yang paling tadi, Bu. Insya Allah tetap dikabulkan. Sama kayak sholat, ibu berimam, ibu masya Allah imamnya ya Allah huruf tebalnya, tasdidnya, al-fatihahnya kacau. Ikuti ketika dia membaca al-fatihah, perbaiki bacaan kita sendiri. Ya, Bu De? Nggak dengar saya. Nggak dengar, Bu. Apa mengikuti? Memimpin. Terus
Dengan haid gimana saya? Oh, jadi sebenarnya dalam haid itu boleh berdoa nggak sih Bu? Terjawab ya Bude. Jadi kalau orang haid itu boleh berdoa. Kalau haid ibu nggak doa, apa yang terjadi Bu? Zikir-zikir. Boleh masing-masing dan kajian. Yang dikaji doa, yang ditanya fikih. Hebat memang. Itu tadi dapur lah. Iya, saya gurau aja Bu. Bu, itu udah pernah kita kaji ya. Iya, itu memang kalau kita lihat berbeda pendapat di kalangan ulama. Yang paling berat itu memang Syafi'i. Nah, Syafi'i itu dia nggak boleh. Tapi Hanafi, Hambali, Maliki boleh selama ibu bisa menjaga kesuciannya. Kalau ibu mau datang kajian di masjid, datanglah. Cuman cari batas suci. Itu dulu. Kan kita apa namanya itu mengambil yang prioritas dulu ya. Kalau nggak memungkinkan, insya Allah boleh, tapi dengan syarat selesai kajian segera keluar. Haid lalu lo jadi masaji itu, ngobrol lo jadi insya Allah boleh ya Bu. 3 ulama mengatakan boleh. Cuman saya serahkan kepada ibu. Saya pribadi masih berhati-hati. Jikalau haid itu jamaah udah tahu saya ngambil batas suci di belakang. Tapi kalau sistemnya tablik itu nggak bisa pula kita men-setting jamaah Bu. Jamaah 200, 300 kita minta Bu rubah ya saya di belakang. Nah itu susah panitia dibuatnya kan. Nah, tapi bersegera untuk keluar dari batas suci lebih baik cinta Allah. Allah yuwafiq. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.